Benar dong. Memang ya kan? harus yang dilakukan gitu. Karena kalau enggak, koin mereka ya nggak ada harganya lah kalau kita bilang ya. Kalau karena over limit over supply. Iya. Royal Q Champion, professional team for a money. Bro, kemarin market kan sempat turun parah nih. Ya kan? Gue bingung loh beneran. Itu kenapa? Padahal lagi bullish ya. Yes. Tiba-tiba langsung bearish begitu aja. Wah, Lu dapat info nggak apa? gue jadi kaget nih. Baru datang Langsung gue tembak aja ya. langsung ditembak. Gue nggak mau basa-basi bro. Langsung gue hajar aja dah. Ayo gimana? Waduh. Sebenarnya gini, gue memang sempat bingung juga sih ya. Karena kalau kemarin gue kaget. Oke. Karena pas memang minggu lalu ya, hari Sabtu itu memang pas lagi ngobrol, market tuh lagi nanjak-nanjaknya lah. Terus juga sempat gue bilang sama Mariadi memang oke nih. Market memang posisinya lagi positif. Ke belakang sini juga memang lagi positif. Ada banyak isu-isu yang bagus lah ya. Ah benar. Terus gue juga bingung. Kenapa kok kita contoh lah ya, kita ngomongin balik lagi ke mbahnya semua cryptocurrency lah, ke Bitcoin. Ya. Gue tuh bingung, kenapa kok si Bitcoin itu bisa jatuh banget nih? Harganya tuh jatuhnya selisihnya jauh banget kan. Ya. Jadi setelah gue coba cari-cari, gue nggak nemu satu pun berita negatif. Nah loh. Terus kenapa bisa? Maksudnya yang begitu berimpact. Kenapa bisa turun begitu gitu loh? Jadi gini, ternyata setelah gue baca-baca beberapa berita lagi, ada beberapa analis lah ya, yang lumayan kondang lah di dunia perkriptoan. Mereka memang banyak bilang gini, kan si marketnya kripto ini lagi nanjaknya itu dalam tempo yang secepat-cepatnya. Lagi nanjaknya tuh cepet banget deh, gerak nanjaknya tuh cepet banget. Jadi memang yang short term, yang kalau kita kan mungkin mostly banyak kan holdnya jangka panjang lah ya. Tapi karena banyak juga lah di luar sana yang short term, cuma megang pas nyerok lagi di bawah tuh, lagi 40.000 mungkin. Oke. Sekarang harga udah naiknya udah 50% lebih. Terus Ya udah, mereka banyak yang cut. Makanya akhirnya turun lagi. Iya, makanya kalau kita lihat hampir semua koin begitu kemarin. Ya, oke. Posisinya lagi tinggi-tingginya. Nggak cuma Bitcoin doang ya? Nggak cuma Bitcoin doang. Iya memang betul sih. Waktu gua cek dari beberapa koin ya, itu down-nya parah semua sih. Sebenarnya sih nggak sampai parah-parah banget, tapi ya bearish-nya lumayan panjang-panjang tuh candle-nya tuh. Yes, gue sampai kaget ada beberapa kali ngeliat ini ya chart ya. Bukan Bitcoin candlestick-nya tuh ada yang sampai merah tuh dalam banget, tinggi banget merahnya. Iya. Maksudnya dari harganya udah tinggi banget langsung dibanting bawah banget kan. Iya. Jadi ya memang banyak ya kan, kita gak bisa pungkiri lah ya, di luar sana kan pasti banyak yang trading juga segala macem. Mungkin ada yang habis serok bawah, mereka cut profit. Oh jadi maksud lu gini, berarti yang waktu dia turun parah itu mostly lebih ke sell semua berarti ya? Kebanyakan ya. Dan sebenarnya tadinya gue mikir gini, apakah memang ada, kalau contoh lah ya kayak beberapa bulan yang lalu China nge-ban kripto, itu kan beritanya santer banget. Iya itu jelas. Sentimen ke masyarakat lah ya, ke masyarakat umum itu berasa banget, impactful lah. Sedangkan ini beritanya justru positif semua, bahkan ada macam-macam lah. Kayak misalnya contoh El Salvador kemarin habis ngumumin mereka beli Bitcoin lagi, atau yang Twitter, bosnya Twitter yang Jack Dorsey, mereka mau integrasi sama Bitcoin punya jaringan buat kayak bisa ngasih tips segala macem. Nah itu kan maksudnya berita-berita yang harusnya sentimennya positif, harusnya ngedorong pasar supaya lebih nanjak lagi. Iya. Orang believe harusnya dengan betul, kondisi begitu ya. Tadinya gue sempat mikir gini, karena kan sebentar lagi isu tapering the Fed ya. Waduh, apa itu? Gue sempat mention sih di podcast yang sebelumnya. Jadi tapering itu cara gampang ngartiinnya, pemerintah mengurangi cetak duit. Karena inflasinya udah mulai berjalan. Jadi ya mereka, dan juga udah mulai pulih lah ya ekonomi ya. Jadi mereka udah dipikir udah gak perlu cetak duit yang berlebihan. Jadi mereka kasih kebijakan tapering, motong cetak duitnya yang terlalu berlebihan. Tadinya gue pikir apakah memang udah berjalan, tapi belum. Kan isunya kalau nggak di akhir tahun ini nih, November Desember, atau nggak mulai berjalan tuh di awal tahun. Tapi belum ada isu the Fed nyatain yuk kita tapering, tapi memang udah dikasih hembusan angin tapering itu dari awal-awal tahun kan. Gue pikir itu salah satu yang penyebab si market jatuh. Tapi bukannya itu isu positif jatuhnya gitu? Oh enggak dong, justru gini logikanya ya, orang ini percaya dengan kripto sebagai alat untuk hedging nilai uang mereka. Karena inflasi yang tidak terkendali dari pemerintah yang selalu mencetak duit.
fiat currency, cetak duit terus. Nah, ketika pemerintah bilang, ya udah, gue kurangin aja cetak duit gue, inflasi gue udah jalan, karena kan ekonomi kita kan based on inflation, dasarnya inflasi gue udah jalan kok, ngapain gue cetak duit lagi? Pemulihan, balik lagi ya, agak sedikit berhubungan sama sedikit politik dan pandemi, ya pandemi juga udah mulai melandai, ya ngapain gue cetak duit terus-terusan? Nah, jadi masyarakat yang tadinya percaya kripto untuk hedging, ngelihat ekonomi udah mulai jalan, ada beberapa yang mulai mikir, mungkin ya ini bakal mempengaruhi psikologi orang-orang, ngapain gue taruh di kripto? Ekonomi udah mau jalan nih. Kripto kan masih benaknya di orang awam itu aset yang volatilitasnya tinggi. Terus juga aset yang sering disamain dengan spekulatif. Ngapain gue spekulasi di situ lagi? Pemerintah udah kurangi cetak duit, inflasi bakal menurun, bakal mulai terkendali lah ya. Ya udah gue balik lagi aja ke ekonomi yang normal gitu. Justru jadi di situ mereka meninggalkan. Iya, nggak semua lah ya, nggak semua orang buru-buru langsung ninggalin semua, enggak. Tapi ya kan pasti mengaruh juga kalau dikit-dikit jumlahnya lumayan kan ngaruh. Iya, justru ada beberapa mungkin yang keluar lah, tapi mungkin nggak semua lah ya. Bakal keluar dari si koin itu, ya harganya kemungkinan bakal turun. Tadinya gue pikir di situ, tapi gue cari belum ada keputusan nih dari si The Fed. Jadi dan baca-baca dari analis-analis yang kondang juga lah ya, mereka memang bilang ya karena ya itu tadi short term holdernya ya udah pada lepas, ambil take profit lah kita bilang istilahnya. Oke. Nah jadi memang waktu itu minggu lalu sempat gue kasih kenceng ikat pinggang lah, siap-siap nih kalau misalnya pemerintah US udah ketok palu, yuk tapering jalan. Nah itu kita mesti siap-siap. Oke, itu bakal beres dong tuh. Kemungkinan ya, baru kemungkinan. Tapi ya balik lagi, pasar kripto ini kan agak sedikit unik ya. Maksudnya nggak bisa gimana ya kita bilang, nggak bisa ya isunya gitu ya, masih banyak yang itu bertabrakan sama isu dunia nyatanya. Iya, cuman gini, kalau kemarin itu kan memang lagi bullish juga ya kan. Terus tiba-tiba beres tiba-tiba nih. Ini kan sebenarnya orang nggak nyangka sebenarnya. Beres tiba-tiba. Nah, waktu dia beres tiba-tiba begitu, terus sekarang juga gua nggak tahu naik apa enggak ya. Ada naik sedikit kali mungkin ya. Naik sekarang 59 something ya, hampir 60 balik. Oke, berarti ada naik sedikit ya. Ya, oke. Sebenarnya balik lagi gini sih, Bro. Kalau kita balik lagi ya, sama kayak podcast kita awal-awal, asalkan kita tahu nih fundamental koinnya oke, kayak let's say Bitcoin ya, kita tahu nih fundamentalnya oke, no problem, even dia jatuh ya udah nggak apa-apa. Kan buktinya sepanjang tahun berjalan 2021 ini kan kita tahu Bitcoin sempat jatuh ke 30.000, sebelum akhirnya rebound lagi sempat ke 60.000, hampir 70.000, 69 something. Iya. Maksudnya kita feel confident aja karena kan memang fundamental si koinnya kuat. Ya, ada yang bahkan kemarin gue juga sempat lihat podcast yang terakhir itu kan lu bilang sampai 100.000 tuh memungkinkan tuh. 40.000 ke 60.000-an aja memungkinkan. Betul. Dalam tempo berapa minggu doang kan? Dalam tempo berapa minggu. Apalagi ke 100.000 itu. Sebenarnya memungkinkan sih kalau kita pikir logisnya ya, ditambah isunya tuh positif semua. Asal jangan begini ya. Maksudnya orang-orang yang short term pada ngejual. Tapi kita kan nggak bisa ngelawan kehendak market. Ya, maksudnya kalau ditanya mungkin nggak sampai 100.000 ya mungkin aja. Oke. Untung kita sekarang udah pakai aplikasi yang dia naik turun kita dapat duit. Kalau pusing kita. Aduh. Iya. Untung kita udah dapat sekarang aplikasi yang ya lu mau bearish kek, bullish kek, nggak ada masalah. Kita make money ya di situ. Ini aplikasi keren sih. Iya, justru kan memang aplikasi itu balik lagi ya, kayak kita biasa ngomong sebelum-sebelumnya. Tapi anyway, ini bukan Royal Q ya. Ini aplikasi baru ya. Kita mungkin belum kasih tahu ke teman-teman yang nonton video, tapi ya ini aplikasi keren banget ya. Jadi market lagi bearish, mau lagi turun, kita make money. Bukan floating make money dia sub sale, enggak. Ini benar-benar sell kita. Jadi turun make money, naik make money. Wah, keren banget. Kalau mau tahu nanti tunggu tanggal mainnya kita infokan. Iya. Oke, terus isu apa lagi bro? Isu apa lagi yang mungkin kita bicara mungkin ya let's say seminggu ke depan, 2 minggu ke depan yang mungkin saja mempengaruhi. Karena ini kan udah masuk bulan akhir-akhir tahun ya? Iya, ada bulan November kan. November, Desember itu kira-kira kalau misalkan lah melihat dari story atau history begitu, nah itu cenderungnya akan lebih ke bearish atau bullish gitu loh. Nah itu mungkin kita juga perlu tahu. Atau jangan-jangan, wah belum ketebak nih kayaknya nih.
Nah seperti itu. Kayak kemarin gini, nggak usah ngomong ke situ dulu ya. Misalnya contoh Shiba aja. Gue kaget bener-bener sumpah. Kenapa kaget nih? Nanya nggak tanggung-tanggung loh. Lo bilang tadi semuanya merah kan? Yang itu doang yang hijau bro. Betul. Dari 2000-an ya, 2000-an naik ke 3000-an, 4000-an, hanya dalam waktu tempo 1 hari 24 jam, 4000-an naik ke 8000, 8800. Itu all time high-nya di sana. Betul. Jadi gini, itu kok bisa nggak ngaruh itu? Jadi memang kebetulan si CoinSip ini ya, agak sedikit lucu ya. Bukan lucu juga sih, maksudnya gimana ya? Agak sedikit unpredictable lah. Sangat susah diprediksi. Padahal gue lihat ada dari Twitter ada orang bilang ada yang konfirmasi ke Elon Musk loh. Betul. Dia nggak pegang ternyata bro. Cuman nggak jatuh loh. Aneh ya. Padahal isu itu udah harusnya kalau misalkan wah gila Elon Musk nggak pegang nih. Harusnya pada takut dong. Ternyata gila Shiba Army-nya kuat banget. Nah itu dia. Keren itu. Kan base-nya on community ya. Iya. Kalau community-nya solid, kompak. Kan kalau kayak dulu kan sempet Doge kan sempet harganya tuh ngepelang jauh tuh. Iya. Koreksinya jauh banget. Sejak si Elon ngomong tweet apa langsung koreksinya dalam banget kan. Nah, tapi karena mungkin si SIP Army ini lebih solid ya. Lebih solid ya. Community-nya. Ya even mereka ngomong gitu mungkin ada sedikit pengaruh kali ya. Untuk orang yang mungkin nggak terlalu engage banget sama mereka. Tapi buktinya ya tetap balik lagi, ngebounce lagi. Iya, ngebounce-nya malah tinggi banget deh. Nah, itu dia. Jadi memang si bukan turun loh ya. Naik tinggi loh. Jadi boleh bilang kemarin yang sempat dia turun itu memang pemberitaannya si Elon Musk dan itu kita anggap koreksinya lah jadinya. Iya. Habis itu langsung bem gitu naik ke atas langsung sampai 8.800 lebih. Gila. Nah, betul banget. Keren jadi banget memang itu. Tapi gimana ya kita bilangnya? Sebenarnya gini, si SIP ini memang didukung sama berita positif sih. Kalau kita ngomong dasarnya lah ya, underlying-nya kenapa kok dia bisa nanjak 1. Yang baru-baru ini kan SIP masuk ke listingnya Robinhood. Iya, belum lah. Udah kemarin. Masa sih? Kalau nggak salah gue sempat baca dia udah resmi deh. Robinhood bilang mereka udah masukin si SIP jadi dalam listingan mereka. Oke. Kedua, mereka habis ngeburn 900 juta token. 900 juta token mereka. Jadi logikanya ya, jumlahnya semakin limited. Iya, berkurang. Kan dulu kita tahu kan, SIP kan, wah jumlahnya banyak banget. Iya, jumlah koin berlimpah-limpah koin yang dirilis sama mereka tuh berlimpah-limpah. Mereka ngeburn 900 juta token. Jangan-jangan itu memang sudah bro, sudah planning mereka begitu. Gue nggak tahu ya. Ini kan yang kayak gini-gini namanya strategik ya. Strategi sebenarnya mereka bilang tuh. Yes, ya karena kan dengan sengaja mereka bikin itu. Terus ya memang dengan sengaja juga ya karena terlalu berlimpah itulah yang akhirnya membuat harga dia itu kan sebenarnya boro-boro $1, 0,1 yang nggak nyampe kan gitu. Oh jauh banget. Kan jauh banget dulu kan. 000. Banyak nol ya, setahu gua ada 10 loh dulu kalau nggak salah. Dulu terus kecil. Dari 10 itu sekarang berkurang jadi sisa 4 nol ya. Betul. Dia udah menghilangkan 6 nol ya. Berarti kan sebenarnya memang udah apa ya masa gue ya. Mungkin udah memang planningnya mereka begitu kali bro. Bisa jadi ya. Kan ini balik lagi ke developer dari si koinnya ya. Ya. Tapi mungkin ya memang kalau misalnya tujuan mereka untuk long term ke depannya, ya pilihan untuk ngeburn tokennya itu salah satu yang bagus sih. Maksudnya ya benar dong. Memang ya kan? harus yang dilakukan gitu. Karena kalau enggak, koin mereka ya nggak ada harganya lah kalau kita bilang ya. Kalau karena over supply. Bukan over limit. Karena terlalu banyak supply-nya ya koinnya jadi gak ada harganya. Gitu. Nah maksud gua gitu. Jadi bisa jadi kalau memang lihat seperti itu ya kayaknya ya memang itu udah planning mereka bro. Yes, bisa planning jadi. Mereka tuh bikin banyak-banyak, terus mereka udah planning nanti kalau naik harga sekian, kita udah mulai bakar-bakar yang kita bikin terlalu banyak. Jadi supply-nya dikurang-kurangin bro. Supaya apa? Harganya semakin oke. Itu ya mungkin prediksi gue begitu kali ya, nggak tahu ya. Analisa sih begitu ya. Kalau dipikir secara logika lah ya, kita bilang. Ya kemungkinan bakal begitu. Karena kalau mereka terlalu oversupply pun gimana ya kita bilang? Ya kalau kayak rupiah dicetak terus kan inflasi bukannya apa? Yes, betul banget. Dan itu kan menurunkan nilai mata uangnya. Betul, prinsipnya mirip kayak kita punya mata uang. Semua sama lah ya. Bedanya supply and demand. Rupiah bisa di-burn nggak? Nggak bisa deh. Masa kita bakar? Nggak mungkin. Ya salah satunya mirip lah kayak kita bilang USD sama tapering tadi. Mungkin ya tapering dalam dunia kripto ya di-burn tadi tokennya.
Jadi ya supply-nya jadi makin dikit, harapannya harga makin genjot naik. Betul. Berarti sebenarnya harga sekarang pun harga masih murah ya. Kalau kita bilang masih 0, tapi digit 0 masih 6 bro. Masih 4. Masih 4. Tapi balik lagi, kemungkinan kan harapannya kan orang bilang menuju $1 ya si SIP itu. Ya sebenarnya mungkin kan ya mungkin aja. Tapi ya balik lagi kalau ngelihat dari secara grafik ya, secara teknikal ya kita sebenarnya boleh bisa dibilang ngeri-ngeri juga ya karena bullish-nya tuh tinggi banget. Iya. Maksudnya ini lagi bullish parah banget. Gue cuma takut dia terlalu tinggi banget terus akhirnya kan memang akhirnya koreksi nih kalau gue lihat. Akhirnya turun kan lumayan nih. Nah iya, baru ngomong-ngomong. Tuh, turunnya kencang banget dia. Turunnya sekali turun tuh kebantingnya jauh banget. Sekarang berapa ya? Coba gue cek dulu. Boleh. Sama, gue juga penasaran. Kita coba sambil cek. Cek ya. Dia ada di angka sebentar gue lihat market 6.900. Oh berarti udah mulai rebound lagi bro. Enggak loh. Sorry benar-benar. Udah. Yes 6.900 ya. Kok di gua 6.500. Oh iya sorry 6.500 tadi ada sedikit delay. 6.590-an. Ya 95. Oke lah 6.500 sana ya. Nah ini dia. Ya. Dia sih ini tapi sih kalau secara grafik sih gue analisa sih ini masih kan turun sih. Ya ini mulai arah downtrendnya nih. Dia udah mulai nembus titik bawahnya. Iya. Cuma dia naiknya dikit-dikit kecil-kecil begitu turunnya panjang banget sticknya itu. Nah, sticknya panjang sekali. Itu dia. Ya balik lagi ya kita tetap mesti jam loh nih. Itu dia makanya. Balik lagi kita mesti bandingin sama fundamentalnya lah ya. Maksudnya gini memang. Tapi masih oke loh kalau gue lihat ya. Nih gue lihat nih dia harga tertinggi dia selama 24 jam terakhir itu kan 0,0008854. Yes. Sedangkan harga terendah dia 24 jam kan 0,0004650. Sekarang dia ada di 65. Berarti kan tengah-tengah, bro. Yes. Middle price lah. Masih di tengah-tengah. Dalam 24 jam itu dia ada di middle price. Jadi mau dibilang ini jatuh tidak jatuh sebenarnya. Tapi kan kita tetap kalau gambar garis trennya, dia udah lewatin support yang bawahnya tuh. Oh, oke. Jadi ya harapannya ya kemungkinan kita masih bisa serok bawah lagi lah ya. Ya, mudah-mudahan dia turun terus lah. Janganlah. Beli lagi, bro. Kita serok lagi di harga bawah. Kasihan teman-teman di luar yang udah masuk pas tinggi ya. Tapi ya kan balik lagi. Nanti kalau dia turun ya kita serok bawah lagi. Betul. Gitu. Kita nambah stok lah. Ya kan, nambah stok. Jadi kalau dia naik ke 6.000, 7.000, 8.000 lagi ya kita sell lagi. Take profit lagi. Betul. Tapi sebenarnya gini, kalau kita ngomong secara fundamental lah ya, secara dasarnya si Shiba ini sebenarnya udah mulai oke loh. Karena minggu lalu lah ya, salah satu real estate agent lah di Argentina terima mereka nih sebagai alat pembayaran. Itu satu. Terus baru sebentar. Itu kalau nggak salah gue ada lihat tuh. Dia sampai stiker di depan pintu tuh ya. Iya betul. Tapi aduh, gila ya. Namanya nama Latin, gue agak lupa sih namanya, agak susah disebutin juga. Terus yang baru. Besok kalau gue jualan apa, gue biasa terima Shiba aja ya. langsung trending lo, gila lo. Pasti. Kemungkinan juga usahanya juga naik nih, karena kan Shiba lagi naik daun lah ya. Sayangnya gue nggak ada usaha-usaha offline sih. Kalau ada ya gue bikin aja. Diterima pembayarannya Shiba Coin gitu. Langsung up gue bro. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu bahkan underlyingnya ya untuk buat semua dunia. Oh ternyata Indonesia ya ibaratnya peraturannya masih belum jelas bisa terima nih. Iya. Mungkin bisa jadi asal jangan didatangi sama orang pemerintah aja. Lu pakai sih. Kalau itu kok bukannya rupiah malah itu. Kalau itu susah lah ya. Itu susah lah ya karena udah agak sensitif tuh kalau isu ke pemerintahan. Tapi balik lagi, isunya tuh didukung sama banyak isu positif. Satu tadi yang Argentina, kedua baru-baru ini bistro ya, restoran di Paris, Prancis itu terima mereka juga. Namanya Le Bistro apa ya tadi? Berarti kita makan bisa bayar pakai Shiba. Betul. Wow. Makan bisa bayar pakai Shiba. Dan itu lumayan sih. Mungkin kalau teman-teman di luar sana yang udah pernah jalan-jalan ke Paris kali ya, atau ke Prancis itu, gue inget lokasinya sih karena tadi baca berita dia di dekat gereja apa ya, gerejanya Roman apa gitu namanya tadi. Oke. Dia lumayan terkenal lah di sana. Nah itu berarti mereka terima. Berarti ini resto besar juga berarti. Sepertinya ya lumayan ya Kak. Gue belum pernah ke sana sih. Ya nanti kita ke sana bareng. Boleh. Tapi maksudnya gini sih, balik lagi semakin kayak waktu itu sempat gue mention waktu podcast awal-awal, semakin banyak yang adopsi si koin tertentu, semakin fundamental mereka tuh bagus.
Kalau kayak saham kan ada banyak indikator fundamentalnya lah ya, bagaimana cara perusahaan yang ngejalanin usaha dan segala macam dari laporan keuangan. Kalau koin lihatnya dari adopsinya mereka di mana aja. Oke. Nah, satu tadi kan Argentina, Paris. Terus yang terbaru exchangernya di Turki. Gue kurang, namanya agak susah sih. Ya. Kayak mirip-mirip kayak Binance gitulah, tapi di Turki mereka terima nih si Shiba, jadi udah masuk ke dalam listingnya mereka. Ya itu kan maksudnya semakin penerimaannya semakin luas gitu loh. Betul. Ya mereka jadi percaya, makin believe dengan bener koinnya. Jadi ya kalau kita lihat si Shiba kok naiknya rally-nya kenceng banget, kalau ngelihat dari berita itu masih ada masuk akalnya lah. Jadi ya memang masih wajar gitu buat naik. Tapi mesti balik lagi karena kan dia udah bullish parah banget sampai 8.800, mengalahkan waktu mereka pas lagi launching awal kan 0,05 pas 5.000. Sekarang udah 8.000 sekian kan. Nah, ya harusnya sih udah saatnya turun. Nah, ini kemungkinan sih lagi downtrendnya Shiba sih kemungkinan. Karena kan dia udah nembus garis supportnya. Itu kan akan kita serok ketika harganya di bawah kan. Kan itu tujuannya kan. Jadi kalau mau turun ya silakan aja turun. Nanti gua beli lagi di harga bawahnya nanti. Betul. Gitu. Bro, gini. Sekarang tadi pertanyaan gua belum jawab nih. Jadi kalau kita bilang beberapa waktu ke depan lah ya. Mingguan boleh, bulanan boleh, akhir tahun kan menuju akhir tahun nih. Yes. Nah, itu kondisi market gimana menurut lo? Kondisi market ya, kalau menurut gue sih unpredictable atau masih kita bisa prediksi nih? Menurut gue masih bisa antisipasi gitu loh. Tapi ini disclaimer on ya. Menurut gue ini masih bisa diprediksi. Dalam artian gini, karena semakin banyak ya institusi balik lagi ya. Kayak Mastercard kan mereka udah kerjasama tuh sama blockchain-nya siapa? Bitcoin. Terus Twitter, terus yang tadi yang gue cerita, terus El Salvador baru beli Bitcoin terbaru lagi, nambah stok mereka jadi 1.200 something Bitcoin. Maksudnya kalau kita ngelihat dari sana, ya harusnya sih kedepannya isunya bakal positif terus. Berarti kalau kita bicara dunia kripto, sebenarnya berarti penerimaan atas dunia kripto itu berarti semakin luas. Semakin luas, aset betul. Digitalnya itu, aset digital cryptocurrency itu berarti makin di-believe sama orang ya. Bener. Bahkan salah satu, mungkin Bro Ari sempat ini juga kali ya, nyangkut juga di salah satu koin namanya Solana. Iya, kan kemarin udah sempat naik lagi tuh kemarin. Yes, karena jaringan mereka tuh si Solen, SOLEND, itu sih lebih mirip kayak banknya sih. Untuk lending sama funding tapi based on Solana network ya. Itu habis dapat pendanaan 6,2 miliar USD dari investor. Oh, wow. Oke. Jadi dia jadi balik kejemput nih. Betul. Maksudnya ketika kita mikirnya gini sih, ketika turun lagi. Gara-gara kita. Iya, oke. Terus juga kalau kita ngomongin secara keseluruhan, kenapa gue masih bisa bilang pede ya? Kenapa market bakal naik? Karena baru-baru ini salah satu ini sih, namanya Bitcoin Fund. Ini apaan itu? Ya, ini baru mau gue ceritain. Ini kalau kita bilang perusahaan hedge fund lah ya, perusahaan kayak semacam reksadananya gitu. Perusahaan dana lah ya, penggalang dana gitu. Tapi based on Bitcoin gitu. Itu di Dubai baru diterima, tapi di bursa Nasdaq-nya mereka. Mereka memang masih belum, kan Nasdaq kan istilahnya masih pre ya. Sebelum pre-launching. Itu dapat kurang lebih ya, diperkirain total nominalnya itu 200 juta USD. Total mereka punya nilai gitu. Wow. Dan itu di-approve sama sama Dubai. Di listing bursanya mereka. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang berita bagus gak? Berita bagus. Iya, benar. Jadi ya memang kalau kita ngomongin ya secara keseluruhan, harusnya kedepannya bakal rebound lagi, bakal balik lagi sih. Tapi tetap balik lagi ya, untuk short termnya tetap perlu diwaspadai kebijakan The Fed yang tadi tapering. Oke. Cuman kalau kita udah aman lah ya. Mau dia bearish, bullish, no problem. Make money pokoknya ya. Intinya sih betul. Kan kita kan ada dibantu alat lah ya, dibantu robot. Tapi ini alat keren. Jujur, keren banget. Gue baru ketemu aplikasi yang seperti ini dan gue happy banget sih, jujur aja. Ya kan. Boleh diceritain tuh bro sedikit. Ya mungkin boleh lah, saya bagi-bagi dikit ya untuk teman-teman yang masih nonton podcast ini nanti
Jadi kita ada ketemu satu aplikasi ya. Aplikasi ini bagus banget. Memang aplikasinya masih baru ya. Cuman aplikasi ini bisa make profit 2 arah di spot market ya. Biasanya spot market itu kita hanya dapat profitnya pada saat harga naik. Betul. Artinya kita beli murah, jualnya mahal kan. Nah tapi yang ini enggak. Yang ini kita bahkan bisa mendapatkan profit pada saat harga naik dan pada saat harga turun. Ini amazing sekali sih. Jadi kita bisa ngatur, oh waktu di harga naik berarti harga naik yang naik itu saya dapat duit, kalau harga turun berarti yang turunnya itu saya dapat duit. Kayak gitu. Jadi kita bisa switching begitu, keren banget. Nah, mungkin boleh jelasin sedikit tuh, Bro. Apa namanya? Koin yang mereka masukin tuh apa? Ya, sebenarnya panjang sih ya. Nanti kita ada podcast. Jadi ini ya, jadi bias ya. Ya, jadi bias. Nanti kalau nggak bingung orang kan ya. Oke. Kita ada podcast tertentu nanti dengan salah satu narasumber kita yang next yang lebih bisa menjelaskan lebih detail lah. Lebih expert lah ya. Lebih expert di sana. Jadi kita akan undang dia nanti untuk datang. Ya, nanti dia datang dia akan jelasin detail. Saya mungkin akan tanya dia detail. Jadi teman-teman nanti kalau mau tahu tentang itu nanti tunggu next podcastnya kita akan hadirkan itu. Ya. Oke. Sama sebenarnya kalau boleh sedikit tambahin kenapa kok kayaknya si Lorenzo ini pede banget ya market bakal naik karena salah satunya balik lagi ya institusi finansial, banyak institusi itu yang pengen banget masuk ke pasar kripto. Salah satunya Sequoia, tahu gak? Oh tahu Sequoia, gue dari dunia startup tahu banget. Kan dia salah satu visi. Iya, usaha pendanaan. Nah mereka itu habis daftarin diri mereka ke istilahnya kalau kita itu bursa efeknya, kayak securitiesnya lah. Securitiesnya kalau di US itu SEC. Jadi mereka tuh bisa mentradingkan apa namanya? Bukan mentradingkan ya. Kita lebih bisa bilangnya kan apa ya namanya ya? Ya apa namanya? Gue jadi bingung cara jelasinnya. Sabar. Coba cek. Yes. Gue penasaran. Kalau Sequoia gue tahu karena Sequoia itu lumayan gede, itu perusahaan pendanaan, dia invest di banyak banget. Untuk bisa lebih berinvestasi dengan aset alternatif sih. Karena kan mereka mostly investasi ke bisnis-bisnis lah ya. Iya. Nah, mungkin mereka daftarin diri ke mereka, makanya kok kenapa dia daftarinnya ke SEC? Karena mereka mau investasi di aset alternatif. Mungkin salah satunya kripto. Yes. Nah, itu balik lagi sih, semakin banyak penerimaan lah ya di mana namanya di market, apalagi di perusahaan institusi finansial, seharusnya kedepannya sih masih bakal oke sih. Oke, ya. Dan ini dunia lagi yang accept gitu loh, aset digital seperti ini. Yes, perusahaan sekali berdunia loh. Yang bukan cuma perusahaan lokal atau semacamnya. Benar. Mungkin yang kayak tadi yang lokal tadi ya mungkin salah satu yang oke lah, underlying-nya masih oke. Tapi kalau sampai perusahaan dunia harusnya sih arahnya bakal ke sana sih. Future-nya bagus lah ya. Future-nya bagus untuk cryptocurrency ini ya. Yang penting sih gini sih, karena kan semakin banyak nih, takutnya teman-teman di luar sana kecelek. Mungkin banyak orang bakal bilang gini, pasar kripto itu terlalu fluktuatif. Lebih better. Memang benar sih, fluktuasi kan. Betul. Mungkin ada beberapa yang bakal bilang daripada lu masuk ke kriptonya langsung, lebih baik lu masuk ke bursa ETF-nya lah. Kayak ke bursa kayak ke bursa reksadananya gitu loh. Kayak produk derivatifnya mereka. Nah, sebenarnya ini yang mesti teman-teman ngerti sih. Karena logikanya gini, kalau kita beli langsung koinnya, kita tahu koin itu dibuat apa aja. Fundamental koinnya tuh tahu. Betul. Even harganya fluktuatif. Tapi kenapa kok jangan beli yang ini nih, yang kemungkinan ya, karena kan semakin banyak institusi finansial yang join, berarti kemungkinan ke depannya cryptocurrency ini bakal ada produk derivatifnya. Nah, ini yang bisa jadi teman-teman pertimbangan lah ya di luar sana, karena kalau masuknya ke sini nih, kita kan nggak tahu, kan ada namanya manajer investasi. Kita nggak tahu nih manajer investasi beneran nggak masuk ke situ semua. Gimana cara mereka kontrolnya, gimana cara mereka hedging risknya, gimana segala macem. Nah, kita jadi penonton aja lah. Iya. Nanti biar mereka bikin itu, kita baru masuk lah. Betul. Tapi balik lagi gini sih, kalau untuk cryptocurrency lebih baik pegang asetnya. Dengan nama aset, misalnya mau main Bitcoin ya kita pegang Bitcoinnya aja. Tapi yang pasti satu, gue selalu tekanin ini di akhir-akhir podcast sih, karena yang penting tuh isi dulu kepala kita, belajar dulu. Jangan asal ikut-ikutan, karena balik lagi ya tadi gue cerita ya, karena semakin banyak institusi finansial yang join, kemungkinan bakal ada produk-produk derivatif nih yang berasal dari si kripto. Jangan karena teman-teman takut masuk ke kriptonya malah masuk ke sana, malah akhirnya nggak jelas. Betul, setuju. Pokoknya harus ikut kelas ya, teman-teman harus ikut kelas.
Pak Loren ini adalah yang ngajar tentang market ya. Jadi baca market dan sebagainya nanti dijelasin ya. Iya, sama sedikit tambahan sedikit sih. Boleh. Di terakhir. Boleh. Kalau bisa di handphone teman-teman lah ya, yang biasanya masukin aplikasi buat kripto, bisa mungkin jangan masukin aplikasi yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu gimana? Aplikasi yang developernya nggak jelas juntrungannya dari mana. Karena baru-baru ini nih di Ukraine tapi sih. Ukraina polisi habis nangkep sindikatnya. Mereka tuh bikin aplikasi malware gitu sih. Aduh. Tapi buat nyuri cryptocurrency-nya. Nah, itu yang mesti teman-teman mesti aware. Kalau misalnya mau download aplikasi sebisa mungkin yang lebih udah ditahu lah maksudnya. Ini buat kayaknya ini boleh catat aja sih. Ini boleh catat deh. Nanti di kelas kalau kita ngajar ke orang ini juga harus di notice di situ ya. Yes, karena semakin canggihnya dunia bukan berarti malingnya ini semakin bodoh, enggak. Mereka pasti bakal semakin canggih juga. Nah, ini jadi notice sih, karena tadi pagi pas gue baca berita gue kaget. Gue pikir, wah gue udah punya dompet kripto, pasti bakal bagus punya nih. Maksudnya, apalagi kan kalau mau narik dana harus verifikasi berkali-kali. Iya, benar. Nah, tapi namanya hacker lah ya, lebih jago dari mereka daripada kita. Mereka bikinlah aplikasi malware apa segala macem, ya takutnya sih. Bahkan kemarin kan udah kejadian nih, polisi Ukraine berhasil nangkep mereka. Ya harapannya sih teman-teman kalau bisa di luar sana ya jangan download yang aneh-aneh lah. Kalau memang buat kripto ya kalau bisa mungkin HP-nya terpisah apa gimana. Pokoknya bener-bener saring lah gitu. Karena kan ini buat investment kan. Ya, paling itu aja sih. Oke. Baik. Thank you bro. Itu bagus banget terakhir tuh. Ya. Nanti gue undang lagi kalau market berubah arah, gue undang lu lagi. Thank you banget. Thank you. Oke. Cut Catherine. Royal Q Champion, professional team for a money.